Dari Akabah ke parlemen, bagaimana Nusaibah binti Ka'ab menghancurkan stigma wanita lemah sejak abad ke-7. Sejarah seringkali ditulis dengan tinta darah para pria di medan laga. Namun ada satu nama yang harumnya menembus waktu, melampaui batas gender dan menggetarkan nyali musuh yang paling garang sekalipun. Namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab, atau yang lebih dikenal sebagai Ummu Umarah. Bayangkan sebuah padang gersang di bawah terik matahari Madinah pada tahun 625 Masehi. Di kaki bukit Uhud, debu-debu mulai berterbangan seiring derap langkah ribuan pasukan. Nusaibah hadir di sana bukan untuk menghunus pedang pada mulanya. Ia hadir sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang perawat. Dengan kantung air di pundak dan kain pembalut luka di tangan, ia memastikan para pejuang tidak kehausan dan luka mereka terobati. Namun takdir memiliki rencana lain. Hari itu Uhud bukan hanya menjadi saksi bisu sebuah pertempuran, tapi saksi lahirnya legenda seorang wanita yang menjadi perisai hidup bagi manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Angin kemenangan awalnya berhembus ke arah kaum muslimin. Namun sebuah kesalahan taktis mengubah segalanya. Para pemanah meninggalkan pos mereka di puncak bukit karena tergiur harta rampasan. Dalam sekejap keadaan langsung berbalik. Pasukan musuh yang dipimpin Khalid bin Walid atau saat itu belum memeluk Islam memutar balik dan menyerang dari belakang. Kekacauan pun langsung pecah. Debu mengepul hebat, jeritan kesakitan membahana, dan pasukan muslim mulai kocar-kacir. Di tengah badai pasir dan dentuman besi, posisi Rasulullah terancam. Beliau hampir sendirian, dikelilingi oleh musuh yang haus akan nyawa beliau. Nusaibah yang saat itu sedang memberikan minum melihat pemandangan yang menyayat hati. Nabi yang ia cintai dalam bahaya besar. Tanpa ragu, ia melempar ember airnya. Ia merampas sebilah pedang dan sebuah perisai dari prajurit yang gugur. Saat itu naluri perawatnya mati dan jiwa prajuritnya bangkit. Nusaibah berlari menembus kerumunan. Ia berdiri tegak di depan Rasulullah. Setiap pedang yang mengarah ke arah Nabi, ia tangkis. Setiap anak panah yang melesat, ia halau dengan perisainya. Rasulullah pun sendiri kemudian bersaksi, "Kemanapun aku menoleh, ke kanan atau ke kiri, aku melihat Nusaibah berperang melindungiku." Bahkan ketika putranya Abdullah terluka parah bersimbah darah, Nusaibah tidak lantas menangis meratapi. Dengan tangan yang juga mulai terluka, ia merobek pakaiannya sendiri, membalut luka anaknya seadanya, lalu berkata dengan suara menggelegar, "Bangkitlah anakku, selesaikan tugasmu, aku di sini." Itulah kekuatan seorang ibu yang cintanya kepada Tuhan dan Rasul-Nya telah melampaui rasa takut
akan kehilangan buah hatinya. Musuh terkuat Ibnu Kamiyah berhasil menerobos pertahanan. Ia berteriak penuh kebencian, "Tunjukkan aku di mana Muhammad. Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Nusaibah pasang badan. Pedang besar itu menghantam bahu Nusaibah, menciptakan luka yang sangat dalam dan menganga. Darah segar menyembur, namun ia tidak roboh. Meski terluka parah, ia tetap mencoba membalas serangan itu. Luka di bahunya itu nantinya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk sembuh. Namun bagi Nusaibah, luka itu adalah lencana kehormatan. Ada 12 luka di tubuhnya setelah perang Uhud usai. Namun tak satu pun luka itu berada di punggungnya. Artinya ia tidak pernah sekalipun lari membelakangi musuh. Nusaibah binti Ka'ab bukanlah prajurit yang dilatih sejak kecil untuk berperang. Ia adalah wanita biasa yang memiliki keberanian luar biasa karena landasan iman yang kokoh. Ketika ditanya apa yang ia inginkan sebagai imbalan atas pengorbanannya, ia hanya menjawab, "Aku tidak meminta apapun dari dunia ini, selain agar aku bisa terus bersama Rasulullah di surga nanti." Kisah Nusaibah adalah pengingat bagi kita semua bahwa keberanian tidak mengenal gender, bahwa cinta yang tulus akan melahirkan pengabdian yang tanpa batas. Semangat Nusaibah hari ini hidup dalam diri para ibu yang berjuang demi masa depan anaknya dan para istri yang menjaga kehormatan keluarganya, dan pada setiap wanita yang teguh memegang prinsip kebenaran di tengah badai ujian. Semoga keberanian Nusaibah menginspirasi kita untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan selalu siap menjadi perisai bagi nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita, dan selalu juga menjadi perisai bagi kekuatan dan ajaran-ajaran sesat dan juga omongan-omongan melantur di dunia maya ataupun di medsos yang belakangan ini beredar. Semangat dari Nusaibah menyertai seluruh gender, tidak hanya wanita, tetapi para pria pun mengagumi keberaniannya yang sangat luar biasa dan dapat diacungi jempol. Benar-benar sangat menginspirasi.